Shalom adik-adik, balik lagi nih sama kakak nih, Kak Paulus. Oke adik-adik, kita udah mulai masuk di bulan Desember dan udah masuk di minggu kedua. Nah adik-adik tahu gak nih kalau bulan Desember ini identiknya dengan apa? Ya betul adik-adik, bulan Natal. Nah di minggu depan kita akan ada Natal sekolah minggu. Jangan bersedih adik-adik, walaupun kita lagi pandemi, kita tetap ada Natal sekolah minggu, walaupun online. Tetap nantikan ya dan ikuti ibadahnya. Dan tanggal berapa itu? Tanggal 20 Desember jam 5 sore. Pastikan adik-adik udah siap, tapi udah berpakaian rapi, udah siap semuanya, internet, laptop semuanya. Kita nonton bersama mama papa dan keluarga. Oke adik-adik. Oh ya, satu lagi nih adik-adik. Sebelum tanggal 20, di tanggal 14 Desember itu hari Senin besok. Nah kita akan komsel Zoom bersama-sama TK, baby 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan komsel bareng-bareng. Dan jangan lupa di situ mungkin akan ada beberapa pengumuman lah yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dan kakak-kakak kelasnya masing-masing. Oke, itu aja adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, tanggal 20 Desember kita ada ibadah Natal. Siap. Kak Pau, sorry, aku telat. Maaf ya adik-adik ya, maaf Kak Pau. Gak apa-apa kali Kak, belum mulai kok. Tenang aja, masih santai. Iya, sudah kalau gitu Kak Pau. Sekarang kita apa dulu nih Kak Pau? Mau langsung mulai? Iya dong. Oke, ayo adik, Kak, kita doa dulu ya adik-adik sebelum kita mulai. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh berkumpul kembali di pagi ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan bernyanyi dan memberikan yang terbaik bagi nama-Mu di ibadah sekolah minggu ini. Biar Engkau berkati kakak-kakak yang akan sharing maupun adik-adik yang bakal mendengarkan di rumah masing-masing. Biar Engkau berkati semua agar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan nih. Ada semua, ya, yang di rumah, yuk ikuti dari Kak Pau. Siap. Kita mau pujian apa nih Kak? Nah, kita nyanyikan tinggi-tingginya langit. Siap? Siapa? Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah
bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayo adik-adik, Mari, semangat. tentu saja. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesus ku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan minta Dia pimpin kita saat kita mendengar firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur aku boleh mendengar firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, biarkan kami dapat mengerti firman-Mu dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih
kasih atas pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh, di mana ya simpennya? Engkong lupa. Aduh, di mana kadonya? Engkong mau kasih cucu engkong. Ah, ini dia. Aduh, untung aja ketemu kadonya. Oh iya, adik-adik, engkong jadi ingat ada cerita di Alkitab tentang orang-orang hebat yang mereka membawa hadiah untuk seorang raja yang baru lahir. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya? Yuk kita lihat sama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati.
Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik, gimana ceritanya tadi? Jadi, orang-orang Majus itu melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mencari bayi yang akan menjadi raja yang sangat besar. Mereka juga membawa hadiah yang banyak untuk bayi tersebut. Ketika mereka bertemu dengan Raja Herodes berpesan kalau mereka sudah menemukan bayi itu, mereka harus memberitahunya, karena Raja Herodes bilang dia ingin datang dan menyembah bayi itu. Tapi ternyata Raja Herodes memiliki niat jahat sebetulnya. Tapi ketika orang Majus itu sudah bertemu dengan bayi Yesus, malaikat mengingatkan supaya mengambil jalan lain, tidak usah bertemu dengan Raja Herodes. Nah, adik-adik, ternyata berita tentang sukacita tentang raja yang baru lahir itu bukan hanya milik papa mamanya Yesus, keluarganya, tetapi berita sukacita tersebut milik semua orang, termasuk orang-orang Majus itu. Mereka boleh mendengar tentang Tuhan Yesus. Akhirnya mereka datang dan sujud menyembah kepadanya. Nah, adik-adik, berita sukacita ini juga untuk kita semua. Engkong jadi ingat super kebenaran kita hari ini. Super kebenarannya adalah janji Tuhan digenapi dan kabar sukacita bagi semua. Sekali lagi, super kebenarannya, janji Tuhan digenapi dan kabar sukacita bagi kita semua. Ah, adik-adik, itu cerita untuk minggu ini. Sekarang mari kita semua mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar kalau berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami itu untuk semua orang, untuk kami dan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami juga Tuhan, agar kami boleh menceritakan kabar sukacita ini kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Matthew dan Kak Ika. Nah, hari ini kita akan bermain games. Yuk. Games apa ini? Nah, judulnya ini Tuhan bisa ditemukan di mana saja. Mana saja. Iya Kak Rika. Wah, gimana cara mainnya nih Kak Matthew? Caranya ini kita memerlukan beberapa potong kalimat yang bisa kita tulis dan juga bisa kita download dan print, nanti dibagikan oleh guru-guru kakak-kakak sekolah minggu di grup WhatsApp. Oke. Lalu kita memerlukan beberapa benda. Contohnya di sini itu kita membutuhkan kipas, kacamata, sisir dan juga botol air. Boleh tambah lagi gak Kak? Apa tuh? Bendanya? Oh, boleh dong. Nanti kan disesuaikan dengan kalimat yang kita punya. Oke. Tuh. Nah, cara mainnya gimana? Cara mainnya itu kita pertama main gunting batu kertas atau sweet. Oh, oke. Oke. Lalu setelah batu gunting dan kertas gimana Kak Matthew? Itu kita nanti misal nih aku menang. Nah, aku pilih kalimatnya di sini apa aja. Nah, setelah itu kita cocokkan dengan benda yang ada gitu. Oke. Nah, untuk sweetnya itu kenapa kita butuh sweet? Itu untuk menentukan giliran pertama gitu. Oke. Kita contohkan ya, Kak. Iya. Oke, ayo. Rock, paper, scissors, shoot. Ah, aku menang. Aku yang pilih nih ya. Aduh. Oke, ini. Aku dapat dia mencuci bersih dosa kita. Oke. Ini apa nih adik-adik yang kira-kira cocok dengan kalimat ini? Nah, kalau ini kan dia mencuci bersih. Artinya yang pasti ada berhubungan dengan air dong. Nah, di benda ini yang berhubungan dengan air adalah ini. Jadi ini aku pilih dan aku dapat 1 poin. Tuh. Gitu ya cara mainnya ya. Iya, Oke, gitu, oke, Kak. Aku bisa nih. Yuk main lagi Kak Oke, Matthew. yuk. Rock, paper, scissors, shoot. Lagi. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Nah, aku menang lagi. Nah, aku pilih nih. Aduh. Saulus bertobat saat ia melihat Allah. Nah, ini apa nih adik-adik yang kira-kira bendanya cocok dengan kalimat ini? Kalau kipas kan nggak mungkin ya Kak ya. Iya, kan nyebulin Iya. angin Kak kipas. Kalau ini saat ia melihat Allah artinya kacamata ya Kak. Iya. Kacamata bener, ya. Kak Matthew. Oh iya, aku dapat 1 poin lagi. Wah. Udah dapat 2 poin. Belum dapet. Ayo lagi Kak. Ayo. Rock, paper, scissors, shoot. Oke. Aku menang. Kali ini aku mau pilih apa nih katanya ya? Ini nih. Katanya adalah Roh Kudus datang seperti angin. Kira-kira benda yang mana yang cocok ya? Yang ini kali Kak. Aduh, ini kayaknya ini buat sesuatu yang kita gunakan di rambut. Oh, salah ya Kak. Coba ini. Iya, ini buat nimbulin angin. Yeay, aku ketemu. Aku dapat 1. Terakhir nih. Terakhir ya Kak Terakhir, Matthew ya. oke. Ayo. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, Rock, paper, scissors, shoot. Aku yang menang. Kalimat terakhir. Yesus mengenal kita sampai berapapun jumlah rambut kita. Nah, karena benda cuma 1, artinya aku yang menang. Wah, aku menang. Kak Matthew yang menang. Iya, Selamat Kak Matthew. Iya, terima kasih Kak. Nah, jadi gini aja aktivitas untuk hari ini adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kita berdoa, Kak Rika yang pimpin. Oke, mari adik-adik kita lipat tangan kita. Yuk, sekarang tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah hadir di tempat ini. Kau pimpin kami, Kau hadir di ibadah online kami. Memberkati kami ya Bapa dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Selanjutnya tolong pimpin dan berkati kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih-Mu di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye Dadah adik-adik. Adik-adik.